Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Nurlaili Rahmawati dan Lutfia Anggraini, membuat media pembelajaran berbasis Powtoon. Selamat menyaksikan. Akuntansi sektor publik dengan bab penganggaran sektor publik dan subbab teori konsep penganggaran sektor publik serta sejarah perkembangan penganggaran pemerintah Indonesia. Penganggaran sektor publik adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan mekanisme, teknik, dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya, seperti pada pemerintah daerah, LSM, BUMN, BUMD, dan proyek-proyek kerjasama sektor publik serta swasta. Kemudian, apa fungsi dari penganggaran sektor publik itu sendiri? Yang pertama, sebagai alat pengendali unit kerja, instrumen politik, instrumen kebijakan fiskal, dan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Apa sih tujuan dari penganggaran sektor publik? Yang pertama, sebagai alat akuntabilitas, yaitu perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Yang kedua, sebagai alat manajemen, yaitu untuk mencapai tujuan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Kemudian yang terakhir sebagai instrumen kebijakan ekonomi. Selain tujuan dan fungsi, ada juga prinsip pelaksanaan penganggaran sektor publik sebagai berikut. Lalu, bagaimana sejarah dan perkembangan penganggaran pemerintah Indonesia? Dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, era sebelum reformasi, yang kedua, era reformasi, dan yang ketiga, era pasca reformasi. Yang pertama, era sebelum reformasi. Pada tahun 1980-an, telah terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis, menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah, terutama dalam manajemen sektor publik, menjadi pendekatan di public management. Selanjutnya adalah era reformasi. Pengelolaan keuangan masih didasarkan pada aturan yang ada dalam UU Perbendaharaan Indonesia dan UU Nomor 5 Tahun 1974 yang berisikan pokok pemerintah daerah yang didukung oleh beberapa aturan pelaksanaan lainnya. Penyusunan anggaran masih menggunakan sistem tradisional dengan berdasarkan pada pendekatan inkremental dan line item. Sistem pembukuan yang dilakukan masih menggunakan tata buku tunggal berbasis kas. Penyusunan anggaran dan pembukuan saling berhubungan dan mempengaruhi, sehingga penghitungan anggaran membutuhkan waktu yang lumayan lama. Yang terakhir adalah era pasca reformasi. Terdapat 3 paket undang-undang tentang keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sistem anggaran saat ini yang diterapkan adalah sistem anggaran berbasis kinerja yang diungkapkan secara jelas dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 Bab 3 dalam pasal 11 sampai dengan pasal 15 dan dalam penjelasan atas UU Nomor 17 Tahun 2003 bagian 1 nomor 6 paragraf 4. Sekian materi dari kami. Untuk menambah pemahaman, teman-teman dapat mengerjakan soal berikut ini. Jelaskan dampak perubahannya peran pemerintah dalam manajemen sektor publik menjadi pendekatan New Public Management. Semangat untuk terus belajar!